Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 tentang aritmetika sosial. Di video kali ini, pada pertemuan yang pertama, kita khusus membahas tentang untung, rugi, harga jual, serta harga beli. Sudah siap ya? Yuk, kita mulai saja video kali ini. Yang pertama tentang konsep dasarnya. Aritmetika sosial sebenarnya sudah ada di kehidupan sehari-hari dan tidak mungkin kita lepas dari yang namanya aritmetika sosial. Contohnya di kehidupan pasar, ya, secara tidak langsung seorang penjual pasti akan menjual barang dagangannya kepada pembeli dan pembeli pasti akan membeli. Ya, ini menjual dengan harga jual tertentu, kemudian pembeli membeli dengan harga beli tertentu. Dengan harapan yang penjual pasti akan mendapatkan ataupun ingin mendapatkan harga yang maksimal supaya mendapatkan untung. Tapi kalau pembeli supaya mendapatkan harga murah, ya, sehingga secara tidak langsung kehidupan seperti ini sudah kalian alami, yaitu tentang aritmetika sosial. Contoh lainnya, nah misalnya orang tua kalian, paman ataupun keluarga dekat kalian ada bisnis tanah kapling, ya, misalnya membeli tanah, ya, sekian meter persegi, membeli kemudian akan dijual kembali, pasti akan mengharapkan untung, ya. Tapi banyak juga yang penjual tanah kapling mendapatkan rugi, ya. Nah, sebenarnya kata-kata itu sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari tentang untung, rugi, harga jual, harga beli. Apa itu? Oke, kita bahas langsung saja. Harga jual, harga beli, untung, rugi, dan impas. Nah, apabila harga jual lebih dari harga beli, maka penjual dikatakan untung. Jelas ya, ketika kita menjual lebih besar dibandingkan kita membeli, pasti kita untung, ya kan? Nah, kalau sebaliknya, jika kita menjual dengan lebih rendah dari harga beli kita, maka itu dikatakan kondisinya rugi. Terus kalau sama, berarti itu yang namanya impas, tidak untung dan tidak rugi. Sebenarnya mudah ya untuk konsep untung dan rugi ini. Kemudian untuk mencari keuntungan atau untung itu kita dapatkan dari berapa kita menjual suatu barang dikurangi dengan harga beli suatu barang tersebut. Ada simbolnya U sama dengan HJ kurang HB. Begitu pula untuk kerugian atau rugi kita dapatkan dari harga beli dikurangi harga jual. R sama dengan HB kurang HJ. Terus harga jual bisa juga dimaksudkan sebagai pemasukan. Misalnya ada suatu masalah menyampaikan dengan pemasukan sekian, berarti itu mirip dengan harga jual. Berapa kita menjual kan segitu kita dapat pemasukan. Terus kalau harga beli bisa juga disebut sebagai pengeluaran. Kemudian modal, berapa kita punya modal, ya. Kemudian biaya produksi juga termasuk ke dalam harga beli. Sudah? Nah, ini kalau U itu tentang untung atau keuntungan, R itu rugi atau kerugian, HJ itu harga jual, HB itu harga beli. Ada beberapa masalah yang perlu kalian pahami, bisa diperhatikan slide berikutnya. Permasalahan yang pertama tentang Pak Subur sebagai tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Kemudian masalah yang kedua, tentang Pak Suso sebagai tukang bakso. Pak Suso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Suso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Suso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Suso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi saja. Permasalahan yang ketiga tentang Pak Sarto tukang sate.
Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari, Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi saja. Oke, ini adalah beberapa permasalahan yang sering kita alami yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Oke, kita coba telaah satu persatu. Pertama, Pak Subur si tukang bubur ayam ya, menjual 110 porsi bubur ayam. Kemudian ada Pak Susu si penjual bakso, kemudian ada Pak Sarto si penjual sate. Kita terlebih dahulu buat dalam bentuk tabel untuk mengetahui yang mana termasuk untung, kemudian rugi ataupun impas ya. Pak Subur, kasus Pak Subur menjual bubur ayamnya dengan harga 10.000 dan membuat porsi 110, berarti 110 kali 10.000 yaitu Rp1.100.000. Dengan harga beli ataupun membeli bahan-bahan pokoknya itu ya, dengan modal, bisa juga disebut modal, adalah 1 juta. Sehingga kita bisa kurangkan harga jual kurang harga beli, kita dapatkan 100.000. Karena harga jual lebih dari harga beli, berarti Pak Subur untung 100.000. Terus kalau Pak Soso membuat 90 porsi bakso dengan harga 8.000, kita kalikan dapat 720.000. Dengan modal ataupun harga beli bahan pokoknya adalah 800.000, sehingga dikurangkan didapat negatif 80.000. Berarti karena kondisinya negatif berarti rugi, karena harga jual lebih sedikit atau lebih rendah dari harga beli. Terus kalau Pak Sarto membuat 70 porsi sate dengan harga 10.000, berarti dikalikan jawabannya 700.000. Dengan modal ataupun bahan pokok yang dibeli adalah 700.000. Kalau dikurangkan itu hasilnya 0. Nah, itu yang dinamakan impas. Nah, kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu kalian sebagai pedagang pastinya sudah sering mengalami ya, tentang untung rugi bila contoh lain juga terjadi impas. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu hubungan harga beli, harga jual, untung rugi, dan persentasenya. Nah, ada beberapa rumus yang akan sering kita gunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan hal ini. Yang pertama berkaitan dengan persentase untung, atau kita simbolkan dengan PU. Ya, kita ketahui untuk mencari untung berarti kita kurangkan harga jual dikurangi harga beli. Kemudian untuk mencari persentase untung berarti tinggal kita bagikan untung dibagi harga beli dikali 100%. Ingat ya, dibagi harga beli. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari harga jual? Berarti kalau mencari harga jual berarti untung ditambah harga beli. Kalau ingin mencari harga beli berarti harga jual dikurang untung. Terus kalau diketahui persentasenya bagaimana? Nah, ini ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui yang akan digunakan di soal-soal berikutnya. Kalau dicari harga beli yang diketahui persentase untung, berarti tinggal gunakan rumus ini. 100/100 tambah persentase untung kali harga jual. Kalau ditanya harga beli, berarti tinggal ditukar, ini jadinya di atas 100 tambah persentase untung dibagi 100 kali harga beli ya. Diingat kembali untuk rumus-rumus ini untuk menyelesaikan berkaitan dengan persentase untung. Terus untuk persentase rugi bagaimana? Ya, mirip ya. Disimbolkan dengan PR. Berarti kita ketahui untuk mencari rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Berarti untuk persentasenya berarti rugi per harga beli ya, ingat dibagi harga beli dikali 100%. Karena di sini banyak siswa dibagi harga jual. Jangan. Rumusnya adalah selalu dibagi harga beli. Sudah? Bagaimana kalau diketahui persentasenya? Sama seperti ini. Kalau yang tadi diuntung ditambah, berarti kalau dia rugi ya dikurang ya. Harga jual juga dikurang. Makanya untuk menghafal rumus ini cukup hafalkan satu saja. Ingat saja kalau konsep untung berarti bertambah, kalau konsep rugi berarti berkurang, dengan keterangan sebagai berikut ini. Sudah ya? Oke, kita akan gunakan rumus-rumus ini untuk menyelesaikan soal yang ada. Contoh soal 1.
Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas. Tentukan besarnya untung, rugi, serta persentasenya dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Ya, dalam hal ini biaya produksi itu disebut sebagai pengeluaran. Kemudian pemasukan itu disebut sebagai pemasukan juga. Ya. Nah, yang pertama, biaya produksi 100.000, kemudian pemasukannya adalah 125.000. Untung, rugi, atau impas persentasenya berapa? Nah, kita akan menjawab tabel ini ya sesuai dengan kondisi yang ada. Ada 3 kondisi. Oke, kita ingat kembali bahwa biaya produksi itu sama dengan harga beli, pemasukan sama dengan harga jual. Sehingga contoh soal yang satu ini biaya produksi menjadi harga beli, kemudian pemasukan menjadi harga jual. Nanti kita tambahkan sedikit di tabel, ini jadi harga beli, ini harga jual. Kemudian untuk mencari untung, berarti kita kurangkan harga jual dikurangi harga beli. Jangan terbalik ya, kalau terbalik nanti salah konsepnya. Sehingga kondisi pertama itu adalah untung 25.000. Kondisi kedua, berarti harga beli dikurangi dengan harga jual. Sehingga jawabannya 75.000. Itu adalah kondisi rugi. Terus yang ketiga 200.000, HJ-nya juga 200.000, berarti ini kondisinya impas atau hasilnya adalah 0. Bagaimana untuk perhitungan dari persentasenya? Berarti untuk PU kita gunakan rumus yang tadi. PU sama dengan U per HB kali 100%. Berarti untungnya 25.000, harga belinya 100.000. Jadi sama-sama dibagi 25.000, ini 1, ini 4. Berarti 1 kali 100%, 100% dibagi 4, yaitu 25%. Terus yang kedua, karena rugi, berarti yang kita cari adalah persentase rugi. Ya, berarti rumusnya rugi per HB kali 100%. Ruginya 75.000, kemudian harga belinya adalah 250.000. Ini sama-sama dibagi 25.000 ya. Ini 3, ini dibagi 25.000 yaitu 10. 3 kali 100% yaitu 300%, dibagi 10, jawabannya adalah 30%. Bagaimana? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu seminggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa Pak Dedi itu mengalami keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena di sini harga jualnya lebih dari harga beli, ya. Berarti kita langsung cari dulu berapa untung dan berapa persentasenya. Sebelum itu kita telaah dengan menulis diketahui HB-nya itu adalah 4 juta, kemudian harga jualnya 4.200.000. Yang ditanya adalah persentase untungnya. Oke, kita selesaikan. Kita cari untung dulu dengan rumus harga jual dikurangi harga beli. Ya, harga jual 4.200.000 dikurangi 4 juta. Jadi untungnya adalah 200.000 rupiah. Kemudian kita cari persentasenya dengan rumus untung per HB kali 100%. Ingat ya, dibagi harga beli. Harga belinya 4 juta. Berarti 200.000 dibagi 4 juta kali 100%. Berarti sama-sama dibagi 200.000. Ini 1, ini 20. Berarti 100 dibagi 20. Jawabannya adalah 5%. Jadi persentase keuntungan yang didapatkan Pak Dedi adalah 5%. Sudah? Masih belum paham? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Oke, ini ada grosiran baju ya. Misalnya Pak Karim. Ya, ini Pak Karim. Pak Karim membeli satu kodi baju dengan harga Rp1.500.000. Baju tersebut dijual secara eceran dengan harga Rp65.000. Berarti eceran itu artinya satu baju dijual Rp65.000 ya. Jika semua baju terjual habis, apakah Pak Karim mengalami untung atau rugi? Tentukanlah besarnya. Oke, kita telaah dulu dengan menulis diketahui satu kode itu sama dengan 20 buah. Berarti 20 baju yang dibeli ya. Kemudian harga belinya adalah 1.500.000. Dengan harga ecerannya adalah atau harga jual ecerannya 65.000. Ditanya keuntungan. Kita selesaikan ya. Harga jual dari satu kode baju berarti ini harga jual ya, karena satuannya 65.000 berarti 20 dikali 65.000. Berarti harga jual totalnya adalah 1.300.000. Kemudian
kita telaah, karena harga beli lebih besar dari harga jual ya. Harga belinya 1,5, kemudian harga jualnya 1,3 juta. Kondisi ini disebut kondisi rugi. Berarti kita cari besar kerugiannya ya. Untuk mencari kerugian berarti tinggal kita kurangkan harga beli kurang harga jual. Berarti 1.500.000 kurang 1.300.000 rupiah. Jawabannya adalah 200.000 rupiah. Jadi Pak Karim mengalami kerugian sebesar 200.000 rupiah. Mudah kan? Kalau misalnya ditanya persentase rugi, berarti gunakan rumus PR. Berarti rugi per HB kali 100%. Hanya seperti itu saja. Sudah? Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Berarti kondisinya sudah jelas ya, rugi 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Rudi. Seperti biasa kita tulis diketahui harga beli tanahnya 40 juta, kemudian persentase ruginya 5% atau sama dengan 0,05. Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma, kalau 1 angka persennya ya. Terus yang ditanya adalah harga jual tanah Pak Rudi. Jadi kita selesaikan ya. Kita bisa ada beberapa cara ya. Yang cara pertama seperti ini. Kita cari dulu 5% dari 40 juta itu berapa ya. Jadi tinggal kita kalikan untuk mencari besar kerugiannya. Di persentase rugi kalikan dengan harga beli. Di 0,05 atau 5 per 100 kali 40 juta. Jawabannya adalah 2 juta rupiah. Berarti sudah didapatkan kerugian yang dialami Pak Rudi adalah 2 juta. Kemudian kita cari harga jualnya dengan cara ya harga beli dikurangi rugi. Berapa membeli 4 juta, rugi 2 juta, berarti harga jualnya adalah 38 juta. Mudah ya. Terus untuk cara yang kedua gunakan rumus yang ada, yaitu rumus HJ dari persentase rugi. HJ sama dengan 100 kurang PR per 100 kali HB. PR yang dimaksud ini adalah 5 ya, persennya dihilangkan terlebih dahulu karena ini sudah per 100 ya. Jadi kita masukkan 100 dikurangi 5 per 100 kali 40 juta ya. Kemudian 100 kurang 5 itu 95, ini sama-sama dibagi 100, coret nolnya 2, ini juga coret nolnya 2. Ingat, kalau atas dan bawah ini dibagi, ini dan ke samping juga dibagi. Kalau ini sama ini lurus berarti dikali ya. Berarti tinggal dikalikan 95 kali 400.000 rupiah. Jawabannya adalah 38 juta. Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta. Sama ya untuk hasilnya dengan cara 1 atau cara 2. Kalian pilih cara yang mana boleh saja. Sudah? Masih bingung? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Harapannya sudah paham betul ya. Contoh soal yang kelima. Nah, sebuah toko menjual sepatu ya, sepatunya ini dijual dengan harga 216.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar 8%. Tentukanlah harga pembelian sepatu tersebut. Seperti biasa, kita telaah dulu dengan menulis harga jualnya adalah 216.000, persentase untungnya adalah 8%. Yang ditanya adalah harga beli ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, banyak siswa pasti menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Berarti 8 kali 216 atau 8% kali 216 itu 17.280, kemudian harga belinya tinggal dikurangkan. Jawabannya ini. Nah, hati-hati kalau ditanya harga beli, kita tidak bisa menggunakan cara seperti di contoh soal keempat tadi dengan seperti ini. Kalau seperti ini caranya adalah salah ya, karena konsepnya itu adalah yang dikalikan persentase itu adalah harga beli. Harga jual jangan dikalikan dengan persentase. Berarti kita gunakan rumus yang sudah ada, yaitu yang ini. Kita cari harga beli sama dengan, karena ini persentase untung, berarti kita gunakan tambah persentase untung ya. Ingat dikali harga jual. Kemudian 100 per 100 tambah 8 kali 216, jadinya 100 per 108 kali 216.000. Berarti ini sama-sama dibagi 108 ya, 216.000 dibagi 108 ya 2000 jawabannya. Tinggal dikalikan
100 kali 2000, jawabannya adalah 200.000 rupiah. Jadi harga beli sepatu itu adalah 200.000 rupiah dan dijualnya ya 216, sehingga untungnya 8%. Kalau ditanya keuntungannya saja, itu tinggal dikurangkan 216 dikurang 200, jawabannya adalah 16.000 keuntungan dari toko itu. Kalau masih bingung, silahkan diulang lagi video ini, karena video ini dibuat sedetail mungkin sehingga durasinya lumayan panjang ya. Bisa diulang lagi supaya pemahamannya lebih mantap tentang untung, rugi, harga jual, harga beli, dan persentasenya. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.